Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema pagi ini adalah tentang al-ishku. Ishku itu bahasa Indonesianya asyik, keasikan. Kalau bahasa di kamus artinya terikat hatinya. Kalau bahasa Sunda kabita ya. Kabita itu apa? Pengen sekali ya. Inna min azami ma yufsidul qalba wa yub'iduhu anillah da'ul ishki. Salah satu hal ya yang besar yang membuat hati rusak dan menjauhkan dari Allah adalah penyakit asyik. Keasikan tertentu ya. Wa huwa maradun yurdi sahibahu anil fil mahalik. Dia adalah penyakit yang menjatuhkan orang, pelakunya dalam kerusakan. Maksudnya, saking asiknya itu lupa segalanya. Apa itu bahasa yang tepat? Ya, contohnya orang main gadget. Ya, main gadget. Katanya pedomannya itu, kalau dipanggil nggak nengok, itu lagi asik. Ya. Contohnya namanya Ahmad, Mat, iya aja. Nah itu sudah bahaya, bisa lupa makan dan minum. Karena pernah terjadi orang main di warnet itu sampai mati di tempat, dehidrasi. Soalnya kan ada game-game yang tuh, bikin asik gitu lah, sampai lupa makan dan minum, buang air juga ditahan. Kan itu kan kadang-kadang game online itu kan tanggung, nggak bisa ditinggal. Kalau lagi play, ya itu yang sekarang marak di kalangan anak muda itu ya. Wa yub'iduhu an khairil masalik, dan menjauhkan dari kebaikan lampah laku. Wa yaj'aluhu fil ghawayah wa yudhiluhu ba'dal hidayah, serta menjadikan dia dalam kesesatan serta menjauhkan dari hidayah. Ya, jadi kalau orang asik itu udah gak inget apa-apa. Fly. Artinya sini fly, terbang artinya. Lagi nge-fly, itu berarti lagi asik-asik. Ya, sakau gitu kalau lagi makan mie ya. Saking enak gitu. Sampai lupa, pedes, embat terus, pulang-pulang mencret. Wa huwa dzullun fin nafs. Ini yang penyakit hati ini banyak sekali istilah-istilahnya, karena antara pembahasan agama dengan ilmu pengetahuan umum itu kadang-kadang ada beda-beda dikit. Tapi sungguhnya semuanya sama ya, karena ini berdasarkan wahyu, kalau itu penelitian. Jadi kita patut hargai juga penelitian manusia ya. Waranan alal qalbi, serta akan menjadi noda di atas hati kita. Wahawanun fid dunya wa adzabun akhirah, hina di dunia dan mendapat azab di akhirat. Jadi kalau kita lupa pada waktu, lupa siapa kita, sehingga waktu kita dihambur-hamburkan gitu. Ya, modal utama buat kita ini kan hidup kan. Hidup adalah
nikmat terendah. Setelah itu merdeka. Ya, kita sendiri sampai sekarang walaupun 77 tahun merdeka secara politik, tapi ekonomi kita belum. Merdeka pendidikan juga belum. Ya, kita masih tergantung dengan bangsa lain. Nah, ini yang kita harus terus perjuangkan. Wal isku huwa fartul hub. Nah, ini baru diberi definisi. Yang namanya isku, tadi asyik itu, adalah cinta yang berlebihan. Cinta yang berlebihan. Ma'ar-raghbah fil wisal. Dia suka. Ya, dia mengerjakan sesuatu sampai lupa segalanya. Dia suka pada itu, yang dikerjain itu. Khatarul ishq. Nah, bahaya dari sikap asyik ini. Inna ba'dal usyaq yadda'una anal ishqa yasmu bil nafsi. Sebagian orang ya yang menjadi pelaku-pelaku asyik ini itu mengaku bahwa sikapnya itu yasmu, akan membuat dia luhur. Ya, sebagai relaksasi gitu. Oh, kita harus relax. Harus ada relaksasi. Jadi kalau enggak nanti sakit. Tapi berapa banyak guru olahraga malah terserang jantung. Ya, saban hari ngajarin orang senam, dia terserang jantung. Wah, kalau tahu begini buat apa olahraga? Padahal maksud dia olahraga itu supaya sehat jantungnya. Wa yus'adu birruh, serta akan meninggikan rohani. Wa yaj'aluna ishqa syai'an ijabian, dan mereka menjadikan kata asyik itu apa, hobi ya? Apa lebih pada hobi itu? Hobi ya atau asyik ini sesuatu yang positif. Ya tergantung hobinya apa ya. Wal haqqu anal ishqa salbiyatuhu akthar min ijabiyatihi. Dan sesungguhnya asyik itu ya, itu sisi negatifnya lebih banyak daripada sisi positifnya. Jadi singkatnya, suatu bentuk sikap ya, sikap tertentu yang membuat orang jauh dari Allah, itu tetap tercela apapun namanya. Ya, jadi dengan aktivitasnya itu dia sampai lupa kepada Allah. Nah, ini yang tidak boleh ya. Wa astaqu syahidin ala dzalika ma yurahu min ahwalil umam was sama'i akhbarin nas. Untuk menguji mana pendapat yang lebih benar, apakah ajaran Islam atau temuan-temuan para ahli ya. Penulis ini mengajak kepada kita menyaksikan sejarah. Lihatlah sejarah. Fa huwa yughni an muayyanati dzalika, maka sejarahlah yang membuktikan ya siapa yang benar. Wa tajribihi wa man jarraba dzalika aw ayanahu i'tabara bima fi kifayatun. Kalau kita menyaksikan orang yang terlibat dalam keasikan ya, maka kita akan menganggap ini cukup menjadi pelajaran. Contohnya orang asik pada musik sampai lupa segalanya. Ya, akhirnya tawuran. Falam yujad qad iskun illa wa dararuhu a'zam min manfaati. Tidak ada bentuk keasikan kecuali dararnya, bentuk madaratnya lebih besar daripada manfaat. Famin adral iski wa salbiyatuhu. Madaratnya bentuk asyik serta bentuk negatifnya sebagai berikut. An-nau rubama auqa sahibu fil kufri billah. Bisa menjatuhkan orang menjadi kufur. Ya. Seperti orang asik dengan sesuatu. Sesuatu yang dia hobi. Hobi cincin contohnya. Gampangnya ya. Hobi batu permata. Itu kalau dia tidak ingat bahwa itu adalah makhluk Allah, ya, koleksi ya, sebagai ciptaan Allah yang bisa menjadi renungan keindahan, nah itu bisa mengkeramatkan itu. Jatuh ke musyrik nantinya. Fa kaifa idza kanat mahabbatu a'zam min mahabbatil fi qalbi. Nah,
cintanya kepada benda itu lebih daripada kepada Allah. Nah, ini yang jatuh kepada musyrik. Berarti ini hobi ya. Hobi sesuatu yang membuat orang jauh dari Allah. Apa saja? Hobi apa? Tanaman juga begitu. Ya. Sampai sikapnya itu kadang-kadang nggak masuk akal. Lagi rame-ramenya itu, ya itulah pot sampai di kerangkeng. Takut dicuri orang karena harganya jutaan. Ya. Lagi booming-boomingnya. Bahwa iskun la yughfaru lisabi fa innahu a'zami syirki. Kalau jatuh kepada musyrik, maka ini akan berakibat tidak diampuni oleh Allah. Naudzubillah ya. Wallahu la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa innama yaghfiru bitaubat al-mahyati maduna dzalik. Tetapi yang di bawah musyrik bisa diampuni. Yang kedua, madaratnya ya, sisi negatif dari hobi. Istighal asyik bi dzikri makhluk an dzikri khaliq. Orang yang sibuk dengan hobi, dia akan lebih banyak menyebut-nyebut bendanya itu. Ya, contohnya kalau batu dicerita batu terus di mana. Kadang-kadang sampai nggak ingat Allah. Nah ini ya, jadi menyebutnya itu lebih banyak. Padahal kita diminta untuk menyebut Allah lebih banyak daripada yang lain. Jadi semuanya ini bahasanya istighol, membuat orang sibuk. Yang ketiga, istighol asyik an masalihi dini wa dunya. Lupa dunia, lupa akhirat. Sebab ketiga ya. Walaisa syai'un adya lid dini wa masalihid dunya min iskiswar. Maka tidak ada sesuatu yang lebih membuat orang itu terperdaya, menyia-nyiakan agama dan kemaslahatan dunia melebihi dari keasikan. Amma diyauddin fali anna hadzal insan qad tafarraqa qalbuhu anillah bil iski. Adapun dari sisi agama, karena dia ingat terus ya dengan sesuatu yang dia cintai, dia lagi hobi, maka sampai melupakan Allah. Ya, mungkin yang paling membuat orang yang membuat orang tergila-gila ya orang sebenarnya. Tergila-gila. Makhluk Allah ini yang paling baik kan orang. Ya kan? Nah, katanya itu ad-dunya kulluha mata. Dunia ini semuanya adalah benda-benda. Material. Wa khairu mataiha mar'atun salihah. Yang paling bagus adalah perempuan yang salihah. Benda yang paling mahal di dunia ini. Orang. Tapi kalau kebetulan tidak salihah, maka akan menyeret ya ke arah yang celaka. Ahmad Diyauddin, nah itu tadi. Wa amma masalah dunia fahiya tabi'atul li masalid din fa idzan syaghala an masalid din kana an masalid dunya asyad insyighalan wa tafritan. Adapun dari sisi kerusakan dunia, apabila seseorang lupa akhirat, pasti akan lupa dunia. Ya, artinya kadang-kadang dengan keasikan sendiri sampai lupa pada dirinya. Ya, kalau sekarang mungkin narkoba kali ya. Kalau orang sudah istilahnya udah kena gitu ya. Nah, nanti kalau lagi pas sakau gitu, lagi pengen-pengennya itu, wah itu nggak bisa diobati. Yang biasanya pakai heroin harus suntik. Sehingga harus ada perawatan khusus. Nah ini. Yang keempat, afatu dunya wal akhirah asra'u fil usyaq minan nar fil hatabil yabis. Afat, ya artinya afat itu akibat buruk dari dunia dan akhirat itu lebih cepat pada orang yang seperti tadi daripada api menggerogoti kayu. Kerusakannya. Memang itu ya. Contohnya anak-anak remaja yang waktunya habis buat main-main, ujung-ujungnya tabrakan mati. Kalau enggak ngutang. Itu ya pernah saya ceritakan, ada sebuah perusahaan milik orang tuanya, gara-gara judi harus digadaikan.
akhirnya bangkrut total. Nah ini ya, ini yang bisa terjadi pada anak-anak kita. Naudzubillah. Wa sababu dzalika anal qalba kullama qaruba minal ishi wa qafiyati salu bil ma'syuq ba'uda anillah. Sebab hati kita ini tidak bisa terbagi. Jadi kontennya itu sudah pas. Kalau diisi dunia, maka akhiratnya cuma tinggal sedikit. Ya, tapi kalau dia banyak akhiratnya, karena akhiratnya kan jangka panjang, dunia akhirat. Ya, jadi apa itu ya? Arahnya untuk orang Islam itu panjang, dunia akhirat. Kalau dia ingat akhirat, ingat dunia. Tapi ingat dunia belum tentu ingat akhirat. Singkatnya, kalau kita melihat perilaku orang Islam, kalau dia masih ingat sholat, masih ingat segalanya. Tapi kalau hidupnya sudah tidak ingat sholat, pasti akan kalut. Dan itu banyak terjadi ya pada kita. Mending kalau kaya, udah miskin, nggak mikir sholat, wah udah kacau. Ngaji nggak. Pokoknya orang kalau nggak sholat, nggak ngaji. Tapi kalau ngaji, pasti sholat. Karena itu ada ulama yang mengatakan, lebih penting mana sholat apa ngaji? Ngaji. Tapi nggak boleh dipotong begitu saja. Sebab orang ngaji pasti sholat. Itu maksudnya. Orang sholat belum tentu ngaji. Kan orang ngaji kan ingat, diberi nasihat-nasihat ya, petua-petua, wah ini sholat wajib, zakat wajib, kayak gitu. Tapi banyak orang sholat nggak ngaji. Jadi nggak ada pertambahan, tidak bersyukur. Nah, kita ini barusan ulang tahun kemarin, harus ingat syukur. Syukur itu ada kaitannya dengan peningkatan. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kamu akan nambah kualitasnya. Tuh, jadi ada kaitannya syukur itu dengan penambahan. Kalau tidak ada tambah, berarti itu tidak bersyukur. Contohnya begini-begini saja. Nah, untuk bisa bersyukur, orang itu harus membekali dirinya dengan ilmu. Sehingga ada hadis yang menyatakan, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni aku atas dosa prioritas. Dosa salah prioritas. Mestinya ini dulu yang dikerjakan ini. Akhirnya tidak panen. Ya kan? Nah, kan ada itu, bumbu juga begitu, masakan juga begitu. Kata tukang-tukang sop, Pak, nanti kalau naruh jeruk belakangan. Kalau ditaruh duluan, malah jeruknya direbus sekalian jadi pahit. Contohnya gitu. Ya, sama dengan kita hidup. Kalau kita prioritas main-main, terus menghabiskan kuota yang Allah berikan, ya di masa tua baru ingat belajar, ya nggak bisa tercapai maksimal. Nah, jadi syukur itu ada kaitannya dengan optimalisasi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, kufur itu lawan kata dari Islam. Kufur juga punya lawan kata dari syukur. Jadi seakan-akan memberi inspirasi pada kita, tidak ada cara lain untuk meningkatkan diri sebagai seorang muslim, harus bersyukur. Katanya itu two sides of one coin. Katanya gitu, bahasa mancaknya. Dua bagian dari satu koin. Koin itu kan ada dua wajah. Kalau dihapus satu kan nggak laku. Kan? Nah, koin itu satu syukur, satu Islam. Syukur dan Islam itu sesuatu yang tidak bisa dipisah. Kalau kita menjadi muslim tapi tidak bersyukur, berarti tidak ada peningkatan kualitas. Nah, untuk bisa bersyukur harus ngelmu, harus sinau. Apa yang harus ditingkatkan? Itu tadi pertama, skala prioritas. Kalau salah, ya maka itu juga kita akan sengsara. Salah. Ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang harus disampaikan, apa yang tidak. Ya, kata seorang gubernur, saya punya kebiasaan akan menyampaikan kalau saya sudah berhasil. Saya tidak akan menyampaikan rencana. Saya akan menyembunyikan rencana. Rencana
Kalau masih rencana saya nggak ngomong gitu. Tapi kalau sudah berhasil baru saya umumkan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau baru mau jangan ngomong, udah diam aja. Kerjakanlah. Nanti kalau sudah berhasil, alhamdulillah. Sampaikan pada orang lain supaya dia bisa ngikut kita. Wa idza ba'udal qalbu anillah taraktuhul afat. Maka jika seseorang jauh dari Allah, maka pintu hatinya itu terbuka untuk yang lain. Jadi hati itu hanya satu pintu. Kalau tidak ingat Allah, maka terbuka untuk yang lain. Setan masuk. Wala watawalahu syaitan min kulli nahiyatin. Maka setan pun akan menguasainya dari segala pintu. Setan pernah bersumpah. Ya, iblis ketika dikutuk, beliau tidak akan bisa lagi masuk ke surga. Maka iblis mengatakan begini, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau sudah menganggap aku ini sesat, aku akan duduki. Benar-benar aku akan duduki jalan menuju jalanmu. Tuh. Ya. Apa itu? Wa an syama'ilihim ya. Wa baina aidihim, dari depan mereka, wa an khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, kanan, wa an syamalihim, dari kiri. Aku akan duduki jalan ke depan, jalan ke belakang, jalan ke kanan, jalan ke kiri. Oleh para ulama, kenapa iblis tidak mengatakan jalan ke atas? Ya, jadi disebut itu depan, belakang, kanan, kiri, saya akan duduki. Sehingga kamu tidak bisa keluar, didudukin gitu. Tapi iblis tidak mengatakan jalan ke atas, karena jalan atas itu Allah. Katanya begitu. Apa maksud semua itu? Apakah dengan orang sesat itu akan merubah keputusan Allah terhadap iblis? Enggak merubah. Iblis tetap masuk neraka. Jadi tidak berpengaruh kepada keputusan Allah. Tapi maksudnya apa? Iblis katakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Agar nanti finalnya sedikit saja umat manusia yang bersyukur. Nah, ini tujuan dari iblis. Hanya sedikit saja yang bersyukur. Nah, seperti kita kalau diibaratkan kemerdekaan, tanggal 17 kita merdeka, tanggal 18 kufur gitu. Cuma kacok satu hari. Tadinya sudah merancang akan begini. Tanggal 18-nya ada perubahan. Mulai mikir, wah kalau berat keberatan. Jadi ada yang dikurangi dari rencana semula. Rencana luhur ya tadi. Nah ini, jadi setan akan masuk. Fama dzannu bi qalbin tamakana minhu adu wa huwa ahrasul khalqi an ghayyi wa fasadi. Jadi akibatnya akan rusak. Nah, itulah 4 hal yang menjadi madarat orang yang asik dengan hobinya. Ya. Sebab-sebabnya sekarang, sebab-sebab orang bisa terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Pertama katanya, i'radul qalbi an mahabbatillah. Karena orang tidak mencintai Allah. I'rad artinya berpaling dari Allah. Dalam Quran kan ada itu. Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Surat berapa tuh? Fusilat apa ya? Oke, kita lihat. Ada ayatnya. Wa may ya'shu. Bentar ya. Surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 36. Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa
yang pura-pura buta. Itu tafsir yang benar ya. Kalau orang lain tuh katanya berpaling. Tapi ada satu tafsir mengatakan ya'su itu yata'ama. Berpura-pura buta, berpura-pura bitong gitu bahasanya. Jadi ngintip-ngintip aja gitu. Ya. Untuk jauh dari ingat kepada Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kami akan kuasai dia, setan. Uniknya ayat ini, saudara, itu memanggil kata Rahman, bukan Rahim. Ya. An dzikri Rahim gitu ya. Tapi ini dzikri Rahman. Rahman adalah lambang kasih sayang Allah di dunia. Rahman, lambang kasih sayang Allah di dunia. Artinya, seakan-akan ayat ini mengingatkan kita, barang siapa yang tidak mau tahu urusan dunia, pura-pura buta, pura-pura bodoh, maka setan akan menguasainya. Itu yang terjadi sekarang. Kita orang Islam tidak menguasai posisi-posisi dunia. Direktur A, non-muslim, kafir. Direktur B, begitu juga. Posisi-posisi posisi-posisi tertentu bukan kita. Akhirnya Allah kuasai setan. Lambangnya Rahman. Ya, itu. Jadi ini mengingatkan kita. Kalau kita pura-pura tidak mau mengisi posisi-posisi tadi, maka yang bahaya kita sendiri. Sahabat aja begitu. Sahabat itu bukan rakus jabatan. Mereka dipaksa. Tapi ya mau gitu. Kenapa? Karena itu panggilan agama. Contohnya beberapa tokoh Islam sahabat ditawari jabatan, udah jangan saya lah. Kami memandang Anda lah yang paling berhak saat ini. Kalau ini bukan Anda, ini akan hancur. Oh begitu ya? Ya dia terima. Nah orang Islam tuh mestinya begitu, bukan ngincer jabatan, tapi tugas. Berhubung tidak ada lagi, apa boleh buat. Ya, sebab kalau kita tidak masuk ke situ, nanti akan diisi oleh orang yang lebih rusak. Nah maka kita berkewajiban untuk menduduki jabatan itu. Adamu hifdzil jawarih. Nah, yang kedua, farag, karena nganggur. Nganggur, Pak. Nganggur itu membahayakan dan ini diakui. Ya, negara dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi itu akan mengundang kejahatan. Kok mana kaitannya pengangguran dengan kejahatan? Karena orang nganggur tuh mikir yang enggak gitu loh, melamun. Kalau nafsunya besar, anak muda kan high voltage, tegangannya tinggi. Otaknya kemana itu kalau nganggur? Nah gitu maksudnya. Makanya ini ada kaitan tingginya tingkat pengangguran itu akan membahayakan negara. Ya, meningkatnya kriminalitas. Maka ini salah satu di sini disebabkan orang asyik itu karena nganggur. Kata bahasa lain yang sering saya sebut adalah gabut. Banyak anak muda nggak tahu harus ngapain gitu. Diberi umur harus ngapain? Bunuh diri nggak boleh, ya kan? Sakit. Mau ngapain? Mau ini dan itu ada pasalnya, kan? Nah ini. Wal faraq da'ul asri. Syaghalal katsir minasyabab bil ma'asi. Karena itu kalau orang terutama remaja ya yang mempunyai banyak waktu terus tegangannya tinggi itu akan diarahkan kepada maksiat. Khasatan indama yakunu syabab fi mujtama'in ghaniyin la yahtaju fi'il amal. Terutama apabila anak muda bergaul dengan orang-orang kaya. Dia sendiri nganggur, temennya orang kaya. Pasti arahnya ke foya-foya. Gitu ya. Temen ini yang pengaruhnya. Pasti itu nanti disodori narkoba. Nggak beli ini, gratis. Nah, mula-mula iya, lama-lama ketagihan. Fatafarraqul ishki wal huyam. Wadhihab lil aswaq. Watadyi sa'ah at-tawila fi hadzal akhir. Nah itu.
Ya, ini sama dengan penjelasan saya. Karena pengangguran itu, maka yang mengisi otaknya itu hayalan-hayalan. Apalagi ada kesempatan. Yuk kita nih jualan ini. Nah, itu akhirnya kena. Yang ketiga, adamu hifdzil jawarih, tidak mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Fa adamu hifdzil jawarih yadfa'ul insan ila wuqil qalbi fil ishqi wal hawa wa qad yakunu ishqu binazar aw bisam'i. Dalam hadis Abi Hurairah, yang ketiga ini adalah tidak mampu mengendalikan anggota tubuh. Rasulullah bersabda, Inna Allah kataba ala ibni Adam hadzahu minazina adraka dzalika la mahala fazinal ain nazar. Allah mencatat anak Adam pasti mendapat saham dari zina. Ya, pasti mendapatkan saham, pasti melakukannya. Fazinal ain nazar, maka zinanya mata itu melihat bukan kepada yang dibolehkan. Wazina lisan al mantiq, zinanya lisan itu dengan bicara yang tidak diizinkan, tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Mengadu domba, ghibah, menjatuhkan orang. Wan nafsu tamanna, kalau nafsu diri, ya, itu angan-angan. Wa tashtahi wal faraj yasaddaqu dzalika kullah au yukadzib. Nah, itu semuanya tergantung kepada manusia, apakah dia membenarkan atau mendustakan, menolak atau menerima. Nah ini ya, 3 hal. Yang keempat, al-aghani al-muharramat, nyanyian-nyanyian yang diharamkan. Ini akan membuat orang asik, ya, lupa segalanya. Joget-joget, kan? Makanya joget itu katanya, kata siapa ya, saya lupa itu, Cak Nun. Dia mengatakan kalau orang nyanyi dangdut, katanya, kalau dari pusar ke atas yang goyang ini nggak apa-apa, katanya. Tapi kebanyakan dari pusar ke bawah yang goyang. Jadi yang dipamerkan itu adalah kelamin maksudnya. Kalau ke atas itu kan otak. Ya biasanya orang tahlil itu maksudnya begini, la ilaha illallah, kan bukan bawahnya. Maksudnya begitu kan. Kan dia mau orang NU kan. Jadi yang goyang kalau atas nggak apa-apa nih. Pasti gitu. Gitu kan, la ilaha illallah. Tapi orang dangdut itu yang goyang bawahnya gitu. Itu haram jadinya. Alasan dia begitu katanya. Wal aflam, serta film-film. Nah ini ada berapa itu ya yang membuat orang peluang-peluang untuk celaka ya. 6F apa? 6F. Pertama adalah fashion. Nah, saya lupa 6-6 itu. Yang kedua food, film, apalagi ya, fantasi apa-apa. Ada 6 lagi. 6F. Yang merusak kita, berpeluang ya. Itu namanya pori-pori setan. Fahadil wasail khatira tad'u ila fahsya wal alaqat muharramah athima. Nah, kata di sini, kalau menurut di sini, film, nyanyian, sarawat, rumansiah. Nah, ini dongeng-dongeng. Kalau sekarang kan lagi apa itu? Drama, ya, drama Korea, drakor, yang lagi laris manis. Ini berarti ada peralihan, Pak, peralihan budaya. Tadinya dikuasai oleh Amerika, ya, jadi semuanya itu Hollywood. Terus lama-lama Bollywood itu memamerkan aurat, Bollywood, India kan. Nah, sekarang geser ke drakor, ya, yang sifatnya drama gitu, sedih gitu. Karena kita ini kan sama-sama lagi sedih, jadi seneng nonton film sedih. Harusnya ada temennya gitu kan, wah orang-orang gagal gitu ya. Kan begitu yang dicontohkan tuh perselingkuhan, itu yang ditampakkan di sinema-sinema kita, tontonan-tontonannya, laris manis. Yang mendukung itu siapa? Ya penontonnya kan memberikan nilai kan,
Nah, itu. Nanti dikumpulin sama dia, oh senang penonton ini, nanti ditampilin. Kalau nanti nggak laku, ya sudah. Nah, dia nggak akan tampilin lagi. Nah, hari ini yang disenangi orang Indonesia itu film drama sama horor. Udah tahu itu nggak mungkin terjadi, nonton terus. Horor, di mana-mana setiap ada film horor laku. Ya, ratingnya tinggi. Nah, itu kan namanya gejala ya. Gejala yang kita harus tangkap, begitulah hari ini. Sekarang beralih ke Asia, Korea. Tapi kita nggak bisa menghina Korea juga ya. Korea itu sudah lebih maju dari perkiraan kita. Karena bahasa kedua yang dipilih oleh negara Korea adalah Arab. Kalau kita kan bahasa kedua kan Inggris. Ya, orang Indonesia setelah bisa berbahasa Indonesia, pasti bahasa lain yang dia pilih adalah Inggris. Kalau orang Korea, Arab. Sehingga banyak yang bisa berbahasa Arab sana. Jadi sudah cukup maju. Buktinya orang-orang yang ada di KS Posko ini, ya. Kenapa orang Cilegon nggak protes? Barang diingok, Islam galib. Gitu. Kalau dia udah tahu saudara sendiri kan, saudara gitu, cuma beda bangsa. Ya, kan menggurita sekarang Posko ya. Produk-produk KS semua di cover sama dia. Lumpuh ya. KS ini hanya beberapa aja yang produksi. HSM sama CRM apa? Cuma tinggal 2 itu. Dilihat segala teronggok aja besi tua. Nah, itu kenapa bisa ada pergeseran begitu? Nah, ini ya bangsa-bangsa ini bergeser. Padahal selisih Korea Utara dengan kita itu kacoknya cuma 2 hari ya, merdekanya. Kita tanggal 17, mereka tanggal 15. Ketika orang menulis tesis, mencari tahu kenapa Korea bisa maju padahal selisihnya cuma 2 hari. Sebenarnya kami belajar dari Islam. Itu kata si pendirinya. Sebab kami melihat ada ayat gini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada kemajuan kecuali dari diri kita. Nah, orang Indonesia ini kan nggak percaya pada orang Indonesia. Persoalannya lebih percaya kepada bangsa lain. Itu yang jadi masalah. Kita nggak percaya pada diri sendiri. Contohnya ada proyek-proyek tertentu yang sebenarnya bisa ditangani oleh putra-putri Indonesia. Tapi dia nggak percaya, dia ambil orang lain. Ya, bikin mobil itu ada orang Solo bisa. Ya sekedar ngegelinding aja dulu walaupun soal bautnya nanti lepas. Ya kan itu baru sekali, 2 kali kan lebih kuat lagi. Tapi kalau nggak pernah dicoba, kapan mau? Ya, harus dibelajar. Negara-negara ini sudah begitu. Contohnya Malaysia yang dekat dengan kita. Sudah produksi mobil, Proton ya. Produk Malaysia itu. Yang dibutuhkan paling tidak dibutuhkan oleh orang Indonesia, diproduksi oleh orang Indonesia sendiri. Minimal itu aja dulu. Nah, contohnya yang berhasil Pak Habibie. Tapi cemerlangnya otak beliau itu tidak dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Banyak nganggurnya beliau. Akhirnya sampai beliau meninggalkan kita semua. Sangat cerdas karena produknya itu diakui dunia. Begitu dia nongkrong, dolar langsung turun. Harusnya diberi kesempatan lebih banyak. Ya, dia presiden yang paling cepat katanya, tapi paling berhasil. Nah, kita lanjutkan. Dha'ful am fi syakhsiyati asyik. Nah, yang kelima adalah seseorang tidak mengenal pribadinya. Kita tidak kenal pada diri kita sendiri. Ya, jadi menurut tuntunan agama, kita harus ngaca gitu. Seakan-akan kaca itu bertanya, lu ini siapa? Punya apa? Mau ngapain gitu. Seakan-akan gitu. Si cermin ini bertanya pada kita dan kita harus jawab. Kamu ini siapa? Kamu punya apa? Cita-citamu apa? Terus apa yang kamu lakukan untuk mencapai cita-citamu? Nah, kita diminta untuk menjawab.
Nah, itu supaya kita berhasil ya, anak-anak kita ini. Harusnya kita memang ada data sih. Contohnya Merdeka ini kita harus terus terang apa yang sudah kita capai, apa yang belum. Dibanding dengan negara lain, kita menduduki negara ke 107. 167 ya. Dari 190 negara, Pak. Tingkat kebahagiaannya 150 sekian. Nah, tingkat negara kita adalah provinsi, 3 provinsi yang paling tidak bahagia. Banten ini, kalau nasional ya, skala nasional. Kalau negara tadi, kalau internasional, kita menduduki urutan 150 sekian dari 190 negara. Kalau untuk provinsi nasional, Banten itu adalah provinsi yang paling tidak bahagia. Pantesan ya, di proyek, di pabrik, perangat, jarang mesem. Merengut aja. Memang logonya ganti, wah sukses. Merah jadi biru. Pasti gajinya jadi biru. Boro-boro Pak katanya. Udah berapa tahun terakhir nggak naik-naik katanya. Waduh, udah sabar aja lah. Nah ini, apa ininya? Indikasinya yang paling menentukan seseorang itu dianggap bahagia tidak bahagia. 2, pendapatan sama pendidikan. Indikatornya. Jadi indikator indeks ya, pendidikan dan pendapatan ini Banten paling rendah. Ya kita udah lebih bagus nih Cilegon ini. Cilegon udah paling bagus karena kita setara dengan Tangerang Selatan. Coba bandingkan dengan yang di Lebak sana, yang di ujung-ujung yang tempatnya longsor, ya. Kadang-kadang mau jalan juga jembatannya reot. Kita sudah lebih baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang kelima ini kita, kalau menurut bahasa saya, kita tidak punya data, bahkan terhadap diri kita sendiri. Berapa kemampuan kita? Ya, sehingga tidak ada peningkatan karena kita tidak tahu posisi kita. Kalau kita tahu posisi kita rendah, kan kita bisa melihat, oh yang nomor 1 mana? Nah, kita nggak tahu. Sababu subul wiqaya minal iski. Sekarang apa istilahnya? Makhraj solusi mengatasinya. Ya, pengarang ini mempunyai solusi. Ada beberapa hal yang patut bisa kita lakukan untuk untuk menemukan solusi. Pertama, ijtinabu asbabil iski. Kita harus bisa mendata apa yang menyebabkan kita hobi. Hobi tertentu apa? Ya, karena kita harus membayar hobi mata, hobi telinga mahal. Contohnya burung hias, kan mahal itu, jutaan ya. Itu kan cuma dilihat dan didengar doang. Suruh jaga rumah nggak bisa. Ya, sebenarnya yang lebih berjasa itu istri kita. Ya dilihatnya enak, cuma suaranya ya belakangan dari kicauannya ya cuma kacok kicauannya aja itu. Dilihatnya enak, suruh jaga rumah bisa, disuruh-suruh bisa. Berapa nafkah yang Anda berikan dibanding dengan pelihara burung? Kalau burung, kotorannya sampai dibuang tuh. Pakai tangan sendiri. Ya, makanannya apa? Melon, apel. Padahal yang pelihara belum tentu sebenarnya makan. Minumnya aqua. Tuh. Dan dilayani. Nah ini kita harus mikir di situ. Ya, jadi itu. 1, kita harus meneliti apa penyebab kita hobi di situ. Jadi kita harus tanya ya, anak kita ini hobinya apa? Gitu. Dibenarkan tidak oleh ajaran Islam? Gitu. Jangan sampai dia karena melayani hobinya sampai lalai. Ya, kalau sekedar relaksasi sih nggak apa-apa, ya. Namanya itu kan untuk Tapi jangan sampai gara-gara relaksasi lebih banyak daripada tugas aslinya.
Istirahatnya 2 jam, kerjanya setengah jam, nggak cocok. Istirahatkan sebentar saja. Yang kedua, mahabbatullah wa mal'ul qalbi biha. Cinta kepada Allah dan memenuhi hati dengan cinta kepadanya. Nah ini singkatnya dalam masalah agama kita merosot tajam aja. Ya, ini dilihat dari, saya pernah mengatakan pada teman-teman di madrasah, ini indikasinya adalah mudah. Suami-suami dari ustadzah, nggak ada yang ustadz. Yang dicari itu karyawan. Itu kan berpengaruh besar. Kan? Ini yang menjadi penyebabnya. Kalau seperti saya sih nggak punya industri madrasah ya. Madrasah kan sekarang menjadi industri. Bukan lagi lembaga pendidikan. Ya, terserahlah anak itu mau keluar pinter ta ora ta. Sing penting nambah baik terus, nambah. Jumlah yang daftar banyak. Ya kan? Karena kalau dia sudah terdaftar di pemerintah, tambah banyak, tambah besar pemasukannya. Karena pemerintah itu kan menggunakan swasta untuk tangan kedua. Enaknya punya madrasah swasta adalah rakyat tetap sekolah, dia nggak perlu bayar gaji. Gaji semaunya, namanya honor, bantuan. Terus tidak ada pensiun. Kan kewajiban mendidik rakyat ini kan ada di tangan pemerintah. Tapi berapa sekolah yang tumbuh dibandingkan dengan populasi? Nggak cukup itu. Populasinya nambah, madrasahnya segitu-gitu, sekolahnya segitu-gitu aja. Contohnya SMA kita. Berapa di Cilegon? Orang Cilegon yang harus sekolah berapa? Maka pemerintah berpikir lebih baik dibentuk swasta. Swasta aja yang dibantu. Kan sama aja. Anak pada sekolah. Yang ketiga, Ghaddul basar, mengurangi pandangan. Fal wajib alaman waka nazaru ala mustahsan, fawajadu ladzata tilka nazrah ayasrifa basarahu. Nah, seperti kita ke mall ya. Saya suka males dibawa ke mall. Bukan apa-apa. Kata istri saya, udah lihat-lihat aja. Susah. Lihat-lihat tuh pasti beli. Tapi sebenarnya ke mall itu olahraga yang paling praktis. Karena ada AC-nya. Begitu dia haus, dia bisa minum. Ongkosnya paling rendah sebenarnya. Cuma ya itu godaannya banyak. Saya pikir-pikir kenapa ya? Kan kalau di mall itu jalan, nggak kerasa itu olahraga itu. Kalau kita di jalan kan harus minggir ada mobil. Ya nggak perlu. Ya, kalau kita tekadnya cuma ngeliat-liat doang mah gitu. Ya jangan bawa uang lah, kecuali buat parkir. Tapi yang ngawal kita ini masih marah. Nggak ada gengsi amat. Tapi saya pikir-pikir kenapa kok suka ke mall? Ini karena hawanya sejuk. Jalan nggak kerasa. Begitu pulang, pegel juga itu. Bolak-balik nggak kerasa. Ya, dan praktis kalau mau makan, minum, nggak perlu keluar lagi. Banyak yang dilihat itu. Nah, dari penglihatan itu menimbulkan keinginan. Kalau nggak dibeli, nanti gondok di rumahnya. Nah itu, diskon-diskonnya ya. Kadang-kadang menggoda itu ya. Nah itu, jadi mengurangi penglihatan. Wa minal ilajatil isyik. Nah, salah satu solusinya tahqiru nafas bi azamati rabbi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama juga ada tambahannya, solusi adalah banyak ingat Allah. Saya pikir ingat Allah ini tidak akan bisa meningkat kalau nggak ngaji. Ya ini pengalaman bukan orang lain, saya aja. Mengapa saya setidak-tidaknya punya kesempatan untuk mengulang-ulang baca Quran lebih banyak? Ya karena kadang-kadang saya ajarin kan, saya sampaikan. Sehingga kata-kata itu kan terulang. Karena keterulangan itulah saya jadi ingat. Iya, kalau lagi pengajian lagi nggak ada, sama aja saya juga. Waduh, kok rasanya amat jauh dari Allah. Gitu. Jadi kajian itu harusnya didudukan sebagai kebutuhan jiwa gitu. Karena kita itu tadi dua kelemahan manusia,
cepat lupa, mudah tergoda. Gampang lupa, mudah tergoda. Itu dua hal yang menempel, melekat pada diri kita. Ya. Mudah lupa, gampang tergoda. Yang kedua, ad-du'a wal isti'anah. Yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa pada Allah. Karena kita lemah, maka kita minta bantuan Allah. Musuh kita itu berat, setan ya. Setan itu nggak bisa ngelihat. Kita nggak bisa ngelihat setan, setan bisa ngelihat kita. Dari situ aja kita udah kalah. Maka tidak ada cara lain, kita harus ingat kepada penciptanya. Yang ketiga, al-farar minal ma'syuk. Berusaha ya melupakan yang kita senangi, yang membuat kita lupa dengan Allah. Yang keempat, ta'amul masawil ma'syuk. Ingat dosa apa yang menjadi seseorang itu lupa pada Allah. Rasulullah Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Idza a'jabat ahadukum imra'atan falyadhkur mana tinaha." Kalau kita terkagum-kagum oleh seseorang, maka ingat sisi negatifnya. Yang kelima, an-nazar fi awaqibil iski. Kita selalu ingat ya mengevaluasi akibat yang ditimbulkan. Kalau kita terus menghabiskan waktu untuk mengurusi yang kita menjadi hobi. Fal isku masyubun bil gumum, selalu berakhir dengan kesedihan. Ya memang kalau kita menginginkan sesuatu, lalu sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan, yang terjadi adalah sedih. Ya. Jadi kecintaan yang berlebihan. Maka kita harus biasa-biasa saja. Yang kita dudukan pertama adalah cinta pada Allah. Kalau kita terlalu cinta pada istri, merengutnya aja jadi pikiran tuh. Ya. Oh kenapa merengut ya? Saya mau berangkat kerja, perangat. Nggak ketemu tuh sampai ke bawah kerja. Saking cintanya, ya, maka kita tidak boleh cinta kepada manusia melebihi cinta kepada Allah. Ini rahasianya. Ada yang bertanya sampai di sini? Yang selanjutnya adalah al-jidal wal mira', bertengkar. Ya, artinya padu. Al-jidalu min afatis syadidat fi allati tuqassil qalba. Sikap jidal mau menang sendiri. Kalau bicara itu mau menang sendiri, tapi bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk menegakkan kebenaran, tapi melegalkan pembenaran supaya dianya menang gitu. Ya, dalam menguasai diskusi. Ini akan melahirkan hati kita keras. Wa li khuturihi kana majalan li kalamil ulama, karena kekhawatiran akan kerusakan dari jidal, ya. Kita perhatikan ucapan para ulama. Wa huwa khulqun yakrahu salaf. Ini suatu perilaku yang tidak disukai oleh salaf. Khulukun, kalau kholkun itu makhluk ya. Kalau khuluk itu artinya akhlak yang tidak disukai ulama, berbantah-bantahan. Wa yabtadi'una anhu asyadal ibtigha. Tapi itu kalau kita menyelak bicara untuk meluruskan itu sah-sah saja ya. Karena kalau terlambat itu bisa nyebar. Kalau informasi salah, kita tahu salah. Kalau bisa kita luruskan segera. Sebab kalau telat nanti didengar banyak orang, dia nyebar lagi keluar dari ruangan. Ya, terutama yang sudah kita yakini benar menurut kita. Kita tahu persis itu benar. Ya, contohnya waktu Pangurawi ini pertama kali kasus COVID di Cilegon. Saya sampaikan apa adanya. Ada orang yang menentang. Saya ini kan petugas kesehatan. Saya orang Pangurawi, saya bilang gitu. Saya tahu persis karena dia tetangga saya. Bukan karena COVID. Itu penyakit bawaan. Gitu. Nah, ini sebelum menyebar. Tapi akibatnya karena tidak sebanding beritanya, yaitu ada sanksi sosial kan. Kita naruh motor
orang tahu orang Pangurawi nggak mau tetangga motornya parkirnya pada jangan di sini, takut nular. Gitu kan? Kita ingat tuh peristiwa kemarin. Ya. Sanksinya itu salah sebenarnya, salah nilai ya. Tidak sebenarnya harus begitu. Nah, terbukti kan ternyata nggak begitu. Tetap aja. Kata orang lain itu, semua apa ya benar apa enggak itu, semua yang meninggal itu karena urusannya dengan rumah sakit. Katanya begitu. Ada kejadian 2 orang teridentifikasi COVID. Dua-duanya dirawat, tapi satunya kabur. Yang kabur itu selamat sampai sekarang. Apa ada kaitan? Kenapa kok begitu? Seakan-akan kesannya negatif pada rumah sakit. Karena mereka menganggap COVID itu penyakit keras. Sehingga tingkat dosisnya dikerasin gitu. Level 1. Padahal belum tentu itu. 1 begitu. Yang kedua, kalau dia penyakitnya MAH contohnya. Terus dalam kondisi panas, maka yang diobati COVID-nya dulu. Sehingga ininya parah. Yang ketiga, jumlah pengunjung rumah sakit mendadak drastis. Karena tingkat kekhawatirannya luar biasa, pokoknya panas divonisnya begitu. Sampai kejadian, seseorang begitu divonis COVID, lalu dia nggak mau berobat dengan dokter itu. Udah jangan, saya mau ke tempat lain. Begitu dia datang ke rumah sakit lain, rumah sakit sudah tahu, Bapak COVID ya? Kok tahu dari mana? Nggak taunya mereka itu tutur tinular. Mereka melaporkan. Ini dokter yang pertama ini. Kan identitasnya sudah dimasukin sama dia. Jadi tahu semua. Ta'riful jidal. Apa pengertian jidal? Jidal itu khusumat. Adalah berbantah-bantahan. Wa murajatul kalam. Selalu menimpali omongan. Itu ciri-ciri berbantah-bantahan. Orang ngomong, dia ngomong. Ngomong, ngomong. Tidak memberikan waktu untuk lawan bicara. Nanti Pak, tunggu dulu. Nah, dibatasin, begitu ngomong dibatasin. Belum habis, ayo Bapak, menurut Bapak gimana? Dialihkan. Ini ada keberpihakan. Ya, nah itu yang tidak benar. Maka harus diberi kesempatan yang sama. Wa muraja wa huwa daf'ul mar'i khasmahu, yaitu seseorang ya mengeluarkan pembicaraan untuk mencari pembenaran dirinya. Karena begitu lawan bicara ngomong, dia ngomong pun ngomong. Terus saya begitu, berbantah-bantahan. Namanya apa istilahnya, debat kusir. Kenapa kusir dimasukkan ke dalam debat kusir? Istilah berdebat dengan kusir nggak ada rampungnya. Sampai udah nyampe ke tempatnya, belum selesai gitu. Sembari naik dokar, berdebat. Tidak dibekali oleh ilmu. Ya ngomong kemana-mana, ngalor ngidul. Sampai pun sudah sampai tujuan, debat masih berlangsung. Tashihan li kalami, untuk pembenaran kalamnya. Itu jadi ciri berbantah-bantahan adalah seseorang melawan ya dengan ucapan terhadap lawan bicaranya. Terus, semoga Allah melipat gandakan pahala taklim kita. Semoga Allah tetap menjaga kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menganugerahi masa depan yang cerah pada putra-putri kita. Menuntun mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.